Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Ramadan. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28922507174. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi mengenai analisis mendalam tentang pasar modal, terutama pada bidang konvensional. Itu di mana pada bidang strategi dan peluang investasi. Baiklah teman-teman, sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan bahwa materi ini diperuntukkan untuk tugas ujian akhir semester pada materi pasar uang dan modal. Baik, langsung kita saja pada materinya teman-teman semua. Yaitu pasar modal konvensional adalah platform penting untuk investasi. Dalam presentasi ini kita akan membahas strategi dan peluang yang ada di pasar ini, serta bagaimana investor dapat memaksimalkan keuntungan mereka. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang pasar modal. Di pasar modal adalah tempat di mana sekuritas seperti saham, kemudian obligasi diperdagangkan. Ini berfungsi sebagai jembatan antara investor dan perusahaan yang mencari modal, memahami struktur, dan ini sangat penting bagi setiap investor. Di mana suatu pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang memungkinkan perusahaan, kemudian pemerintah, kemudian lembaga untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui penjualan yang tadi kita sebutkan seperti saham, obligasi, dan derivatif. Kemudian pasar modal juga memungkinkan investor untuk membeli serta menjual sekuritas tersebut. Banyak sekali fungsi pasar modal, diantaranya itu mengumpulkan dana dari perusahaan dan pemerintah, kemudian menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat, meningkatkan likuiditas dan efisiensi transaksi, kemudian menyediakan informasi harga sekuritas secara transparan, membantu memperluas pemikiran atau pemilikan saham dan partisipasi masyarakat. Kemudian ada jenis instrumen investasi di mana pasar modal terdapat beberapa instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana. Masing-masing memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda. Memilih instrumen yang tepat adalah kunci untuk mencapai tujuan. Di mana seperti pasar saham atau stock market, di mana perdagangan saham perusahaan. Kemudian juga pasar obligasi atau bond market, di mana perdagangan obligasi pemerintah dan perusahaan. Kemudian juga ada pasar derivatif atau derivatif market, perdagangan kontrak derivatif. Kemudian pasar komoditi atau commodity market, di mana perdagangan komoditas seperti emas dan minyak. Manfaat pasar modal diantaranya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan kesempatan investasi yang beragam, membantu perusahaan, kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta menyediakan proteksi risiko melalui diversifikasi. Banyak sekali contoh pasar modal di Indonesia seperti Bursa Efek Indonesia, kemudian ada Bursa Komoditas Indonesia atau BKI, kemudian ada Pasar Obligasi Indonesia. Sumbernya kita tahu itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kemudian ada Bursa Efek Indonesia serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Investasi jangka panjang, di mana strategi investasi jangka panjang melibatkan pembelian dan penahanan aset untuk waktu yang lama. Pendekatan ini sering kita kali lebih menguntungkan karena mengurangi dampak volatilitas pasar dan memanfaatkan pertumbuhan nilai aset dari waktu ke waktu. Banyaknya analisis itu adalah analisis fundamental, di mana analisis fundamental adalah metode untuk menilai intrinsik suatu aset dengan menganalisis data keuangan dan faktor ekonomi. Ini membantu investor untuk membuat keputusan yang lebih informasi serta strategis dalam memilih saham yang baik yang akan dibeli. Kemudian analisis fundamental juga. Analisis fundamental juga mempelajari kondisi keuangan, kemudian operasional, serta strategis perusahaan untuk memprediksi kinerja masa depan dan nilai sahamnya. Komponen-komponen pada analisis fundamental bisa kita lihat pada faktor internal kemudian faktor eksternal. Faktor internalnya itu diantaranya seperti laporan keuangan, neraca laba rugi serta arus kas, kemudian ada kinerja keuangan, ada rasio profitabilitas, likuiditas, efisiensi, kemudian ada strategi bisnis dan pemasaran, kemudian juga ada manajemen serta kepemilikan saham,
dan produk atau jasa yang inovasi. Faktor eksternalnya yaitu seperti kondisi ekonomi makro, inflasi, suku bunga, pertumbuhan GDP, dan industri dan pasar, tren kompetisi dan regulasi. Kemudian ada faktor politik dan faktor sosial, kemudian juga ada perubahan teknologi serta perubahan lingkungan. Metode analisis, metode analisisnya juga seperti analisis rasio keuangan atau ROE, APS atau PA atau dividend yield, di mana ada analisis grafik dan tren, kemudian analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan third, kemudian ada analisis Porter's Five Forces, yaitu kompetisi, ancaman, serta kekuatan, dan analisis DCF, discounted cash flow. Ada juga melalui sumber data, manfaat analisis, kemudian banyak lagi hal lainnya tentang materi tentang analisis fundamental ini. Analisis fundamental ada juga yang namanya analisis teknikal. Analisis teknikal dalam ini investor menggunakan grafik dan indikator untuk memprediksi pergerakan harga saham. Di mana pergerakan ini dapat membantu dalam membentuk waktu serta dapat untuk membeli atau menjual saham atau aset, kemudian meningkatkan potensi keuangan. Analisis teknikal di mana kita mempelajari pola harga serta volume transaksi atau lainnya, kemudian memprediksi pergerakan harga di masa depan. Komponen-komponen itu banyak sekali, namun kita garis bawahi dengan singkatnya seperti komponen indikator teknis, seperti grafik harga, kemudian indikator tren, kemudian indikator momentum, kemudian indikator volume, serta indikator oskilator. Masih banyak lagi indikator lainnya. Kemudian juga ada pola grafik seperti pola grafik tren, kemudian pola reversal, kemudian pola kontinuasi atau pola breakout. Dan ada juga analisis teknis pendekatan seperti analisis chart, analisis indikator, kemudian analisis sentimen, dan analisis harmonik. Banyak sekali manfaat-manfaatnya, yaitu membantu memprediksi pergerakan harga, mengidentifikasi titik beli dan jual, kemudian menganalisis tren dan pola pasar, membantu mengelola risiko, serta meningkatkan keputusan investasi. Juga yaitu diversifikasi portofolio, di mana diversifikasi adalah strategi untuk mengurangi risiko dan dengan menyebarkan investasi di berbagai aset. Dengan cara ini, kerugian dari suatu investasi dapat diimbangi oleh keuntungan dari yang lain, menciptakan portofolio yang lebih seimbang. Ada juga peluang investasi di pasar modal, di mana pasar modal menawarkan berbagai peluang investasi, terutama dalam sektor-sektor yang sedang tumbuh. Investor harus tetap waspada terhadap tren dan perubahan ekonomi untuk memanfaatkan peluang yang akan muncul secara efektif. Di mana ada juga investasi jangka pendek, yaitu seperti saham, kemudian investasi pada perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, ada juga obligasi, kemudian juga reksadana dan derivatif. Ini merupakan salah satu investasi yang merupakan bisa jadi pilihan untuk jangka pendek. Kemudian ada investasi jangka panjang. Biasanya investasi jangka panjang ini seperti saham blue chip, yaitu investasi pada perusahaan besar dan stabil. Obligasi pemerintah, investasi pada surat utang pemerintah dan risiko yang rendah. Kemudian reksadana indeks, investasi pada portofolio saham yang mengikuti indeks pasar. Atau unit link, investasi pada produk asuransi yang terkait dengan investasi. Ada juga investasi alternatif seperti komoditas, properti, kripto, serta crowdfunding. Manfaat investasi pasar modal yaitu potensi keuntungan tinggi, kemudian diversifikasi portofolio, likuiditas yang tinggi, kemudian akses ke berbagai instrumen keuangan, serta juga peluang pertumbuhan jangka panjang. Resiko investasi pasar modal, kita kehilangan modal, kemudian perubahan harga, resiko likuiditas, resiko regulasi, serta keuangan perusahaan. Tips investasi pasar modal yaitu edukasi diri tentang pasar modal. Kemudian tentukan tujuan investasi, buat rencana investasi, kemudian diversifikasi portofolio, pantau evaluasi investasi secara berkala. Jangan terlalu sering melakukan transaksi serta pertimbangkan biaya transaksi. Sumber informasi kita bisa menemukan pada Bursa Efek Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau juga Investopedia, Bloomberg atau CNBC Indonesia. Sebelum melakukan investasi, pastikan Anda memahami risiko dan manfaat, kemudian membaca prospektus dan laporan keuangan, serta mengkonsultasikan dengan ahli keuangan.
Kemudian menentukan batas kerugian serta membuat rencana investasi jangka panjang. Risiko yang perlu diperhatikan, setiap investasi membawa risiko di pasar modal. Risiko dapat berasal dari volatilitas pasar, kemudian perubahan ekonomi, atau faktor politik. Memahami dan mengelola risiko ini adalah bagian penting dari strategi investasi yang sukses. Di mana pasar modal konvensional menawarkan banyak strategi dan peluang bagi investor. Dengan memahami atau pemahaman yang baik tentang instrumen analisis serta manajemen risiko, investor dapat membuat keputusan yang lebih berbasis informasi dan mencapai tujuan keuangan mereka. Kita pada kesimpulannya, pada dasarnya pasar memang tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi antara pembeli dan penjual. Namun, lebih dari itu, berbagai jenis pasar muncul di era modern ini. Salah satu contoh pasar modal itu pasar keuangan atau financial market. Kita juga melihat bahwa pasar keuangan merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi, pembelian dan penjualan dalam bentuk sekuritas keuangan. Pasar keuangan hadir untuk memenuhi kebutuhan akan investasi bagi investor dan modal bagi pencari modal. Peran pasar keuangan sangatlah penting karena mengelola dana dan keuangan para investor yang seringkali menentukan nasib sebuah perusahaan atau perorangan. Untuk itu, pasar keuangan harus dijalankan secara transparan dan efektif, sebab kegagalan pasar keuangan bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional bahkan global. Ada berbagai jenis pasar keuangan yang menjual komoditas dengan jangka waktu yang berbeda. Pasar keuangan menurut jangka waktu jatuh temponya dibagi menjadi dua, yaitu pasar uang dan modal. Kemudian pasar uang atau yang disebut juga dengan money market, yaitu tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung ataupun melalui perantara. Dilansir, pasar uang adalah yaitu bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran. Singkatnya, pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Pasar ini juga disebut sebagai pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan memiliki periode waktu singkat. Instrumen pasar uang dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya relatif rendah. Selain itu, transaksi dalam pasar uang juga memiliki risiko harga rendah karena jatuh tempo yang singkat. Pasar uang menempati tempat sentral dalam sistem keuangan modern. Sebagai sumber pendanaan, pasar uang diharapkan mampu mendukung iklim pendanaan yang efisien. Kemudian, pasar uang juga turut berperan penting dalam menentukan keberlangsungan kebijakan moneter, stabilitas perekonomian nasional, serta kelancaran perputaran rupiah. Yang sudah kita pelajari, karakteristik seperti pasar uang seperti ada lokasi abstrak, di mana pasar uang tidak memiliki lokasi atau tempat fisik bertemunya penjual, perantara, dan calon pembeli. Oleh karena itu, pasar uang sering disebut sebagai tempat abstrak. Ini disebabkan transaksi dalam pasar uang yang dilaksanakan secara over-counter market, artinya kegiatan jual beli dilakukan di balik meja kerja atau ruangan masing-masing para pelaku, di mana kedua itu tidak terorganisir. Karena ketiadaan tempat transaksi khusus dan otoritas langsung yang mengatur, pengelolaan otoritas langsung di mana pasar uang menjadi kurang terorganisir. Meskipun begitu, keberlangsungan pasar uang tetap diawasi dan dipayungi hukum turun-temurun pada bank sentral setiap negara. Di Indonesia sendiri, otoritas tertinggi pasar uang adalah Bank Indonesia atau BI selaku Bank Sentral Nasional. Setiap transaksi pasar uang perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara terkait penggunaan instrumen suatu utang negara, di mana para pelaku pasar juga diwajibkan memiliki kompetensi dan kredibilitas yang dibuktikan melalui sertifikasi Treasury.
Kemudian juga ada instrumen jangka pendek, di mana pasar uang memiliki jangka waktu singkat, yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang juga bersifat jangka pendek dengan likuiditas primer. Di mana kita mengacu pada fungsinya, di mana sumber pendanaan, pasar uang adalah sarana yang mempertemukan pemilik modal dengan peminjam modal. Bagi pencari modal, uang atau dana yang dimiliki oleh investor dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau ekspansi usaha. Kemudian juga ada sarana investasi di mana pemilik modal menyalurkan dana sehingga uang dapat berputar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, di mana dengan adanya pasar uang, masyarakat bisa menempatkan kelebihan dana yang dimiliki melalui penjualan surat-surat berharga berjangka pendek. Kemudian surat berharga jangka pendek ini diterbitkan oleh pemerintah guna memperoleh tambahan modal untuk mendukung pembangunan negara. Dan juga tidak lupa menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu tujuan utama pencari modal dalam jangka pendek adalah memenuhi kebutuhan mendesak akan pembiayaan ini. Kemudian bisa berlaku bagi perusahaan maupun perorangan jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, di mana pendapatan sebuah perusahaan bisa saja terganggu bahkan mengalami pailit. Angka pengangguran pun tak bisa menjadi meningkat karena kebijakan ini. Karena ketika perusahaan pailit otomatis banyak pemutusan hubungan kerja dan banyak juga pekerja yang mengalami pengangguran. Kemudian juga sebagai fasilitator serta mediator, di mana pasar uang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau dengan pihak yang membutuhkan dana. Di mana dengan ini pasar uang menjalankan fungsi sebagai fasilitator yang menjembatani penyaluran dana dari pemilik modal kepada peminjam modal. Ya teman-teman, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan tentang pasar modal konvensional. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.